Mitos atau fakta? 1. Mitos atau fakta? Usus buntu disebabkan oleh konsumsi bagian biji dari jambu. Kak Rizka, kok makan jambu bijinya sama biji-bijinya sih lo telan? Apa nggak takut usus buntu? Ah, masa sih, Ay? Lo dapet sumber dari mana? Balik dah nih infonya. Jangan ngadi-ngadi lu. Beneran orang nenek gue yang ngomong. Coba ya kita cari di jurnal ya. Coba ya kita cari di internet ya. Iya, sok. Oke, gua cari dulu ya di internet. Kayaknya gue udah nemu nih. Jadi, menurut Wijayanti 2012, usus buntu itu terjadi karena tersumbatnya muara usus buntu oleh berbagai hal seperti karena cacing atau kotoran penderita yang mengering, biji dari jambu biji, tumor usus, dan lain-lain. Nah, ketika udah tersumbat, nanti akan membengkak dan terjadi infeksi yang menyebabkan radang usus buntu. Jadi emang ada beberapa kasus usus buntu yang disebabkan oleh jambu biji, tapi itu bukan jadi faktor penyebab utamanya, guys. Gitu. Nah, mau nambahin juga nih, memang benar. Usus buntu itu disebabkan oleh feses yang mengering atau yang terlalu padat. Hal itu karena kita kurang mengonsumsi air. Jadi, jangan lupa untuk mengonsumsi air ya. Dan jangan lupa juga jangan terlalu berlebihan dalam mengkonsumsi jambu bijinya. Nah, iya guys, bener. Ya, infonya udah panik banget tadi, takut. Nah, iya, Oh, ternyata nenek gue salah selama ini. Maaf ya guys. yaudah, gue pengen makan jambu biji dulu ya. Gue juga nih Laper. jadi pengen. 2. Mitos atau fakta? Kalau diet nggak boleh konsumsi lemak. Halo teman-teman, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Kelamaan di rumah aja buat aku jadi gendut tahu. Kayaknya aku mau diet deh. Tapi kalau misalnya diet itu nggak boleh makan lemak kan ya? Kata siapa, Nggi? Meskipun diet, kita harus tetap makan lemak loh. Soalnya menurut jurnal yang aku baca, yaitu menurut Santika 2016, makan lemak tuh bisa mempertahankan suhu tubuh. Terus selain itu, lemak juga bisa jadi pelarut vitamin A, D, E, K. Bener banget kata Denisa. Selain itu, lemak juga merupakan penyusun vitamin dan hormon. Kalian juga tahu nggak sih, lemak juga merupakan hasil energi tertinggi loh. Tuh banyak banget kan manfaat dari lemak. Jadi Ki, kalau kamu mau diet, yang harus kamu perhatiin itu jenis lemak apa yang kamu konsumsi. Bukan berarti kamu harus menghindari semuanya. Nah, menurut buku Diet Sehat ala Remaja yang aku baca juga, lemak yang nggak boleh dimakan itu adalah lemak yang jenuh, yaitu lemak yang ada hubungannya sama penyakit jantung. Selain itu, lemak yang harus dimakan itu lemak yang tak jenuh. Gitu, Nggi. Oke deh, sekarang aku tahu kalau ternyata diet yang nggak pakai lemak itu cuma mitos. Terima kasih teman-teman. 3. Mitos atau fakta? Ibu hamil nggak boleh makan nanas. Halo semua, Fahri ada kabar baik nih. Kemarin kakak Fahri dapat kabar katanya positif hamil. Tapi kalau orang hamil tuh katanya nggak boleh makan nanas tahu. Katanya tuh bisa bahaya buat janin. Iya, terus aku juga pernah baca, menurut Mulyoto pada tahun 2016, buah nanas ini merupakan salah satu jenis tumbuhan abortifum. Oleh sebab itu, tidak dianjurkan untuk dikonsumsi oleh ibu yang sedang mengalami hamil muda. Mengapa? Karena dapat mengakibatkan kelahiran preterm akibat enzim bromelain yang mengakibatkan kontraksi uterus secara dini. Nah, mungkin itu yang menyebabkan buah nanas disebut tabu untuk ibu hamil. Tapi, menurut penelitian Sari tahun 2010, katanya nggak apa-apa mengonsumsi nanas asal usia kehamilannya itu udah makmur dan ibu hamil itu hamilnya sehat dan tanpa komplikasi. 4. Mitos atau fakta? Lemon bisa memutihkan gigi. Halo. Halo. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Baik. Teman-teman, tahu nggak sih katanya lemon itu
Tapi kalau aku baca di jurnal tuh fakta. Iya, aku juga pernah baca tuh, ternyata itu fakta loh, beneran. Kok bisa gitu? Emang ada kandungan apa sih di lemon yang bisa mutihin gigi? Nah, jadi tuh faktor penyebab perubahan warna pada gigi itu ada dua, itu faktor internal sama eksternal. Kalau eksternal itu berasal dari makanan yang dikonsumsi, contohnya itu kopi, teh, tembakau, sama coklat. Nah, sedangkan untuk faktor internal itu pengaruhnya itu dari sistemik, sama metabolisme, sama genetik. Nah, bener tuh, kalau di kandungan pada lemon sendiri yang bisa memutihkan gigi itu namanya adanya asam malat. Asam malat itu dapat mengoksidasi permukaan email gigi, jadi gigi itu bisa lebih putih deh. Wah, makasih tuh teman-teman informasinya. Iya, banget. 5. Mitos atau fakta? Makan telur menyebabkan bisul. Hai teman-teman, apa kabar? Hai, baik. Kok Rizky diem aja sih, kenapa? Aku bisulan nih, mungkin karena makan telur. Emang makan telur bisa memicu timbulnya bisul ya? Enggak kok teman-teman, itu hanya mitos. Soalnya aku juga sering makan telur dan tentunya nggak kenapa-napa sih. Jadi bisul itu sebenarnya peradangan pada kulit yang biasanya timbul di permukaan folikel rambut. Nah, biasanya bisul ini tuh disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus yang biasanya ada di kulit dan bagian dalam hidung. Nah, menurut jurnal yang aku baca juga, bisul kadang berkembang di bagian kulit yang terluka atau bekas digigit serangga, sehingga menjadi jalan untuk masuknya bakteri. Oh, jadi ini bukan karena makan telur ya? Oh, jadi selama ini aku salah ya? Nah, sekarang jangan takut makan telur, guys. Nah, selain itu kita harus tahu dulu nih kondisi tubuh kita, apakah alergi telur atau tidak. Oke deh, makasih infonya ya teman-teman. Ya, makasih. 6. Mitos atau fakta? Stres mempengaruhi siklus menstruasi. Halo guys, aku mau cerita nih. Jadi akhir-akhir bulan ini aku menstruasinya agak kurang lancar gitu. Kira-kira kenapa ya? Wah, sama Nay, problem aku akhir-akhir ini juga kayak gitu. Dan lebih berasa gitu kram perutnya. Apa karena banyak pikiran dan stres jadi ngaruh ke menstruasi deh. Oh gitu, mungkin sih karena stres, tapi emangnya benar kalau stres itu bisa mempengaruhi siklus menstruasi? Tapi benar loh, menurut Medaryani tahun 2019, beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan antara stres dan menstruasi. Iya benar, karena hormon stres atau kortisol ini dapat mempengaruhi jumlah produksi hormon progesteron, sehingga jumlahnya banyak dan mengakibatkan siklus menstruasi tidak teratur. Wah, Yuda lebih tahu nih, berarti bener ya, stres bikin menstruasi jadi nggak lancar. Oke, makasih guys informasinya. Sama-sama. 7. Mitos atau fakta? Stres dapat meningkatkan berat badan. Mau curhat nih, aku ngerasa itu stres gara-gara nggak bisa kemana-mana. Kalian ngerasain hal yang sama gak sih? Sama banget. Aku tuh kayak berat badannya tuh nggak stabil gitu, naik terus. Kok sama ya? Kayaknya stres bisa naikin berat badan loh. Iya gak sih? Kalau menurut jurnal Sikalak et al yang aku baca, hal itu nggak bener loh. Nggak ada korelasinya antara stres dengan kenaikan berat badan atau obesitas. Iya benar kata apa, menurut jurnal Sikalak et al, faktor yang berhubungan dengan obesitas itu ada status perkawinan dan keturunan. Oh gitu. Makasih ya. Wah, selama ini aku salah persepsi dong. Makasih ya infonya. Nah, kalian jangan stres lagi ya. Lakuin hal yang bisa memacu semangat kalian lagi. Semoga pandemi ini cepat beres ya. 8.
Mitos atau fakta? Makan bawang menyebabkan bau badan. Baik. BTW, aku lagi suka sama bawang loh. Kalian suka gak sih sama bawang? Kalau Hati-hati loh guys, jangan terlalu banyak makan bawang. Bawang bisa bikin bau badan. Menurut jurnalnya Siskawati, Bernadette, dan Menaldi, bawang putih, bawang merah, bumbu rempah itu bisa bikin bau badan. iya sih, berdasarkan redaksi Trubus, ketika kita mencerna bawang, senyawa sulfur yang ada di dalamnya tuh terpecah menjadi senyawa yang lebih sederhana gitu, terus masuk ke pembuluh darah kita, terus bisa keluar lewat pori-pori juga, makanya bisa menimbulkan bau badan. Tapi emang iya sih, selain itu senyawa-senyawa tersebut juga dapat dihembuskan melalui paru-paru ketika bernapas, juga menyebabkan yang kita napas bawang atau garlic. Karena itu manusia hidup, jadi satu bagian aja dari senyawa itu dalam 1 miliar udara yang kita hembuskan itu sudah cukup buat bikin napas kita jadi bau. Gitu ya. Aku baru tahu, kirain aku itu mitos. Ternyata ada penelitiannya ya. Jadi aku bakalan ngurang-ngurangin makan bawang deh. Terima kasih ya teman-teman infonya. 9. Mitos atau fakta? Makan kacang menimbulkan jerawat. Halo Dian Desya Alvin. Aku jerawatan nih, apa karena kemarin makan kacang ya? Emang kacang bikin jerawatan? Kan kacang mengandung lemak. Lemak kan bisa bikin jerawatan. Oh iya, menurut yang aku baca juga dari jurnal Elviana 2013, makanan yang mengandung kadar glikemik tinggi itu bisa menyebabkan pertumbuhan jerawat itu semakin pekat loh. Iya, lemak pada kacang itu lemak tak jenuh loh, yang tergolong sebagai lemak baik seperti asam linoleat dan asam oleat. Lagi pula, menurut perayaan 2011, jumlah konsumsi kacang dengan potensi terbentuknya jerawat itu terbukti dari hubungannya. Jadi kacang menyebabkan jerawat itu lupus. Oh gitu, ya jelas deh sekarang. Terus apa sih ini yang bikin tumbuhnya jerawat? Nah, jerawat itu bisa dipicu sama stres, cuaca, terus juga kebersihan wajah dan makanan tinggi lemak jenuh seperti gorengan. Oh, apa berarti karena aku makan gorengan ya kemarin? Wih, infonya keren banget. Makasih ya guys. Sama-sama. 10. Mitos atau fakta? Melewatkan makan malam akan menurunkan berat badan. Halo guys. Hai. Ya, perbaiki ya. Jepang lihatnya berisi gitu. Iya nih, makan mulu. Mau orang makan malam iya. Emang iya kalau nggak makan malam bisa nurunin berat badan? Bukannya itu mitos ya? Sih fakta deh. Cuman aku lihat jurnal. Coba tolong ada yang lihat jurnal gitu. Nih coba nih ya, aku ternyata lagi nyari-nyari terus ketemu nih jurnalnya. Nah, menurut Agatsson tahun 2007 dalam Asuki et al. Mengatakan bahwa menghindari makan malam untuk menurunkan berat badan itu anggapan yang kurang tepat sebenarnya guys. Tapi berat badan itu dipengaruhi oleh kalori total yang dikonsumsi dan dikurangi kalori yang dikeluarkan dalam sehari. Gitu. Iya, aku juga dapat nih. Penghilang makan malam tuh bisa mengakibatkan keluhan tubuh tidak nyaman, lapar. Terus yang punya mah tuh bisa jadi lebih kambuh gitu loh. Terus biar nggak gemuk juga bisa disiasati dengan makan buah dengan catatan tidak melakukan aktivitas itu. Oh, jadi baiknya dia tetap makan malam ya, dengan alternatif makan buah. Berarti mitos dong kalau kita makan malam. Oke. Berarti kalau misalnya kita pengen berat badan kita ideal, itu kita harus menjaga makan dan olahraga, bukan malah hilangnya. Waktu makan malam.
Bener gak guys? Benar. Betul banget. 11. Mitos atau fakta? Konsumsi air es mempengaruhi berat badan. Kalian tahu nggak sih katanya kalau air dingin itu dapat menurunkan badan loh, soalnya air dingin itu dapat membekukan lapisan lemak yang ada di perut. Tapi itu hanya mitos belaka. Faktanya, menurut Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, air dingin yang diminum justru akan menghangatkan hingga sesuai dengan suhu tubuh kita, sehingga tidak mungkin membekukan lapisan lemak. Karena itu, selama yang kita minum adalah air putih dan bukan minuman manis atau berkalori tinggi, tidak perlu khawatir berat badan akan bertambah. Seperti yang dilansir di buku Fakta 101 Mitos Kesehatan karangan NutriFood Research Center. Gitu. Lagian nih guys, air putih kan kandungan karbohidrat, protein sama lemaknya 0 gram. Jadi nggak mungkin deh kalau misalnya bisa meningkatkan berat badan. Terus air juga mengandung mineral dan vitamin juga kan. Terus kalau ada juga tuh anggapan kalau air dingin bisa menguruskan badan, gimana tuh? Jawabannya tidak. Karena air dingin itu saat memasuki tubuh kita, air putih itu akan dihangatkan sesuai dengan suhu tubuh kita. Nah, hal tersebut memang membutuhkan pembakaran kalori, namun hanya sedikit. Bahkan saking sedikitnya itu dapat diabaikan. Namun air itu tetap komponen terpenting bagi tubuh kita. Jadi jangan lupa ya guys, minum air putih 8-10 gelas per hari. Yeah. 10 pesan umum gizi seimbang. Mensyukuri dan menikmati aneka ragam jenis makanan. Banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Ayo guys, banyak makan sayuran Dan cukup buah-buahan untuk hidup yang lebih sehat. Mengonsumsi lauk pauk berprotein tinggi. Mengonsumsi aneka ragam makanan pokok.
mengkonsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Guys, makan enak itu nggak salah kok, tapi kalian harus tetap tahu apa yang tubuh kalian butuhkan. Makanya kalian jangan lupa untuk perhatikan apa yang kalian konsumsi ya. Membiasakan sarapan pagi. Duh, udah jam segini lagi. Mana hari ini pas jam 7. Kayaknya nggak akan keburu deh kalau sarapan dulu. Udah lah ya, hari ini kita nggak usah sarapan dulu. Angkat aja. Udah jam segini, keburu kelas. Aku belum sarapan. Udah sarapan dulu aja lah, Ya apa ini? Tapi nggak apa lah, ini sarapan dulu. Sarapan penting guys. Nah, yang ini baru benar. Kita harus membiasakan untuk selalu sarapan. Minum air putih yang cukup dan aman. Membiasakan membaca label kemasan pada makanan. Membiasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Berolahraga secara teratur dan jaga berat badan normal. Dengan lari 3-5 hari dalam seminggu dapat menjaga berat badan normal untuk kesehatan tubuh.